Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9. Anggotanya antara lain adalah Syarifah Ifa Syafika, Anissa Nur Oktavia. Di sini kami akan membahas dua tokoh-tokoh sejarah geometri. Yang pertama ada Pythagoras dan yang kedua ada David Hilbert. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita akan mulai dari Pythagoras yang akan dijelaskan oleh Syarifah Ifa Syafika. Halo, saya Syarifah Ifa Syafika akan menjelaskan secara singkat sejarah dari Pythagoras. Yang pertama, biografi. Nama depan, Pythagoras dari Samos. Tahun hidup 569 sebelum Masehi sampai 495 sebelum Masehi. Negara, Yunani kuno. Bidang kegiatan, matematikawan dan filsuf. 2. Kehidupan pribadi. Ayahnya, Mnesarchus, adalah pedagang batu mulia. Nama ibunya adalah Pythaida. Pythagoras memiliki 2 atau 3 saudara lelaki. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa Pythagoras menikah dengan seorang wanita bernama Phaeno dan memiliki seorang putri bernama Mia, serta seorang putra bernama Telaf yang unggul sebagai guru matematika dan mungkin mengajar Empedokles. Yang lain mengatakan bahwa Phaeno adalah salah satu murid Pythagoras dan bukan istrinya, dan mungkin saja Pythagoras tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak. 3. Pendidikan. Pythagoras hidup sesuai dengan aturan perilaku khusus, termasuk aturan yang menyebutkan kapan harus mengatakan apa yang harus dipakai dan apa yang harus dimakan. Pythagoras adalah kepala masyarakat dan para pengikutnya, baik pria maupun wanita yang tinggal di sana, dikenal sebagai ahli matematika. Mereka tidak punya barang pribadi dan mereka vegetarian. Kelompok pengikut lain yang tinggal terpisah dari sekolah memiliki hak untuk memiliki harta pribadi dan tidak menjadi vegetarian. Mereka semua bekerja bersama. Pythagoras percaya semua hal adalah angka. Matematika adalah dasar dari segalanya, dan geometri adalah bentuk tertinggi dari penelitian matematika. Dunia fisik dapat dipahami melalui matematika. Pythagoras percaya bahwa matematika dan musik dapat membersihkan. Angka memiliki kepribadian, karakteristik, kekuatan, dan kelemahan. 4. Teorema dan temuan. Semua anggota masyarakat harus mematuhi kesetiaan dan kerahasiaan yang ketat. Karena kerahasiaan yang ketat di antara anggota masyarakat Pythagoras dan fakta bahwa mereka berbagi ide dan penemuan intelektual dalam sekelompok dan tertutup bagi masyarakat, sulit untuk memastikan apakah semua teorema yang dikaitkan dengan Pythagoras miliknya pada awalnya, atau apakah mereka adalah milik seluruh komunitas Pythagoras. Beberapa murid Pythagoras akhirnya menulis teori, ajaran, dan penemuan mereka. Tetapi orang-orang Pythagoras selalu memberi hormat kepada Pythagoras sebagai seorang guru. Selanjutnya, kita akan membahas teorema-teorema Pythagoras. Yang pertama, untuk segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Orang Babel memahami ini 1000 tahun sebelum penemuan, tetapi Pythagoras membuktikannya. Yang kedua, membangun figur aljabar geometris. Misalnya, mereka memecahkan berbagai persamaan dengan cara geometris. Yang ketiga, penemuan bilangan irasional dikaitkan dengan Pythagoras, tetapi itu bukan gagasan Pythagoras, karena tidak konsisten dengan filosofinya. Semua hal adalah angka, karena angka baginya berarti rasio dua bilangan bulat. Yang keempat, 5 padatan biasa yaitu tetrahedron, cube, oktahedron, ikosahedron, dodekahedron. Dipercayai bahwa Pythagoras hanya tahu bagaimana membangun 3 yang pertama tetapi bukan yang terakhir. Yang kelima, Pythagoras mengajarkan bahwa bumi adalah sebuah bola di pusat kosmos atau semesta, bahwa planet, bintang, dan alam semesta berbentuk bulat karena bola adalah sosok yang paling sempurna. Dia juga mengajarkan bahwa jalur planet-planet itu melingkar. Pythagoras menemukan bahwa bintang pagi itu sama dengan bintang malam Venus. Yang keenam, Pythagoras mempelajari angka ganjil dan genap, angka segitiga, dan angka sempurna. Pythagoras berkontribusi pada pemahaman sudut, segitiga, wilayah, proporsi, poligon, dan polihedra. Yang ketujuh, Pythagoras juga mengaitkan musik dengan matematika.
Dia memainkan kecapi 7 senar untuk waktu yang lama dan menemukan betapa serasi senar getaran itu ketika panjang senar sebanding dengan bilangan bulat, seperti 2:1, 3:2, dan 4:3. Yang kelima, kematian Pythagoras. Mereka mengatakan bahwa dia dibunuh oleh gerombolan yang marah, para Sirakus pada waktunya. Mereka juga mengatakan bahwa sekolah Pythagoras di Kroton dibakar. Jadi dia pergi ke Metapon, di mana dia meninggal karena kelaparan. Setidaknya, kedua cerita termasuk adegan di mana Pythagoras menolak untuk menginjak-injak tanaman kacang-kacangan di lapangan untuk tujuan penerbangan dan penyelamatan. Karena itu, ia terjebak pada kedudukan yang sama dengan Pythagoras lainnya. Dan selama pertempuran yang tidak setara, para siswa dan Pythagoras sendiri meninggal. Teorema Pythagoras adalah landasan matematika dan masih sangat menarik bagi matematikawan sehingga ada lebih dari 400 bukti berbeda solusinya, termasuk bukti asli dari Presiden Amerika ke-20 Garfield. Menilai oleh biografi singkat Pythagoras, hidupnya dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa luar biasa, dan orang-orang sezaman menganggapnya mungkin ilmuwan paling terkemuka sepanjang masa, yang didedikasikan untuk semua rahasia alam semesta. Bukti historis tentang asal-usul Pythagoras telah dilestarikan. Ayahnya adalah Mnesorcus yang berasal dari Tirus, yang menerima kewarganegaraan Samos, dan ibunya adalah Parthenides atau Piphaid, yang merupakan kerabat Ankei, pendiri koloni Yunani di Samos. Nah, bagaimana teman-teman pendapat kalian tentang tokoh Pythagoras? Banyak sekali ya pelajaran yang dapat kita ambil darinya. Baiklah, sekarang kita akan menuju tokoh yang kedua, yaitu David Hilbert, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Anisandra Octavia. David Hilbert. 1. Biografi. Nama David Hilbert. Tempat dan tanggal lahir 23 Januari 1862, Königsberg, Prusia, sekarang Kaliningrad, Rusia. Meninggal pada 14 Februari 1943 di Göttingen, Jerman. Pengalaman di bidang matematika. David Hilbert adalah seorang matematikawan Jerman yang mereduksi geometri menjadi serangkaian aksioma dan berkontribusi secara substansial pada pembentukan formalistik dasar matematika. Karyanya pada tahun 1909 tentang persamaan integral mengarah pada penelitian abad ke-20 dalam analisis fungsional. 3. Karir. Langkah pertama karir Hilbert terjadi di Universitas Königsberg, di mana pada tahun 1884 ia menyelesaikan disertasi pelantikan atau PhD. Ia tetap di Königsberg sebagai privat dosen atau asisten profesor pada tahun 1886 sampai 1992, sebagai extraordinarius atau profesor madya pada tahun 1892 sampai 93, dan sebagai ordinarius pada tahun 1893 sampai 1995. Pada tahun 1892, ia menikah dengan Kate Jerose dan mereka memiliki satu anak, Franz. Pada tahun 1895, Hilbert menerima jabatan guru besar di bidang matematika di Universitas Göttingen, di mana ia tinggal selama sisa hidupnya. Universitas Göttingen memiliki tradisi yang berkembang dalam matematika, terutama sebagai hasil dari kontribusi Carl Friedrich Gauss, Peter Gustav Lejeune Dirichlet, dan Bernhard Riemann pada abad ke-19. Selama 3 dekade pertama pada abad ke-20, tradisi matematika ini mencapai keunggulan yang lebih besar, sebagian besar karena Hilbert. Institut Matematika di Göttingen menarik siswa dan pengunjung dari seluruh dunia. Minat kuat Hilbert dalam fisika matematika juga berkontribusi pada reputasi universitas dalam fisika. Rekan dan temannya ahli matematika Hermann Minkowski membantu aplikasi baru matematika untuk fisika sampai kematiannya pada tahun 1909. 3 pemenang hadiah Nobel untuk fisika, Max von Laue pada tahun 1914, James Franck pada tahun 1925, dan Werner Heisenberg pada tahun 1932, menghabiskan sebagian besar dari mereka karir di Universitas Göttingen selama masa hidup Hilbert. Selanjutnya ada karya-karya Hilbert. Yang pertama ada The Foundation of Geometry oleh David Hilbert yang diterbitkan pada 1899. Yang kedua ada Geometry and the Imagination oleh David Hilbert and S.
Cohn-Vossen pada tahun 1932. Yang ketiga ada Principles Mathematical Logic oleh David Hilbert yang diterbitkan pada 1950. Dan yang terakhir ada De Grondleggen der Mathematik pada tahun 1928. Dan sebenarnya masih banyak lagi karya-karya Hilbert, tapi sebagian saja yang saya terangkan di sini. Baiklah teman-teman semua, kita sudah hampir sampai di akhir video nih. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempelajari lebih dalam tentang geometri. Banyak amanah yang dapat kita ambil dari tokoh-tokoh sejarah geometri. Maka dari itu, jangan menyerah dalam menuntut ilmu sampai kita bisa menjadi seorang legendaris seperti mereka. Sampai di sini dulu video kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman semua dan ibu dosen pembimbing. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.